Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi audiens Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi SMA Negeri 1 Demak, Perpustakaan Titian Widya Pustaka. Oke, bersama saya lagi, Bayi Haki Aditya. Kali ini Ngopi Perpustakaan Titian Widya Pustaka Demak mengundang nih narasumber yang keren abis ya, seorang guru sekaligus novelis yang telah hadir di sini, dan nanti kita akan ngobrol seputar tentang dunia tulis menulis. Mari kita sapa. Selamat datang dan selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ika. Pripun Bu Ika perjalanan dari luar negeri sampai ke sini? Alhamdulillah aman, lancar, perbaikan jalannya sudah selesai. Alhamdulillah, berarti terbebas dari macet nih, iya, Bu Ika. Alhamdulillah. Baik, Bu Ika, sekali lagi selamat datang di SMA Negeri 1 Demak. Mungkin rasanya seperti pulang kembali ke rumah nggih, karena sekali. Saya juga membaca kurikulum vitae-nya Bu Ika, ternyata juga alumnus dari SMA Negeri 1 Demak. Nggih. Boleh mungkin Bu Ika kita ngobrol-ngobrol ya Bu Ika ya. Baik. Di SMA Negeri 1 Demak sesuatu yang masih mengenang dan melekat di Bu Ika waktu masih jadi siswi apa ya? Kira-kira. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berkesan yang tidak dapat saya lupakan, terutama adalah kenangan dengan para gurunya. Oh iya, oke. Karena guru-guru yang mengajar saya di SMA 1 Demak, salah satunya adalah guru bahasa Indonesia. Oke, guru bahasa Indonesia. Itu yang membentuk saya menjadi bisa seperti sekarang ini. Jadi beliau adalah sosok inspiratif yang sekarang sudah berpulang rahmatullah. Ibu Jatmikawati. Bu Jatmikawati. Ya, wali kelas saya dulu. Wali kelas. Nah. Menginspirasi juga ya, Bu. Iya, dan yang mendorong saya untuk masuk ke prodi bahasa Indonesia. Padahal saya dulunya anak IPA. Dulunya IPA, tetapi terperosok ke dalam jurusan bahasa Indonesia. Itu juga berkat beliau. Jadi sangat berpengaruh sekali gitu. Sangat berpengaruh sekali. Baik. Nah, tadi menarik nih Bu Ika. Jadi pada waktu siswa, masih jadi siswi maksudnya, mohon maaf, itu sudah ada keinginan atau hobi menulis itu sudah ada ya Bu ya? Sudah ada sejak SMP. Oh, sejak SMP? Iya, betul sekali. Oh gitu. SMP itu suka nulis-nulis genre puisi. Genre puisi, Jadi teman-teman itu sering memberdayakan saya kalau mereka sedang jatuh cinta gitu. Sedang jatuh cinta pada seseorang, mau menembak pacarnya. Pada waktu itu ya, itu tahun berapaan Bu? Tahun 90-an. Tahun 90-an ya, remaja tahun 90-an ya. Mereka memberdayakan saya, beberapa teman meminta saya untuk mengarang sebuah sajak untuk menembak pacarnya tadi. Dengan menghadiahkan saya kertas ulangan. Hanya seperti itu saja. Kertas ulangan putih, karena waktu itu dulu ulangannya pakai kertas. Iya, betul. Jadi saya diberi kertas ulangan tengah untuk komisi hasil mengarang puisi untuk menembak pacarnya tadi. Jadi membuka jasa membuat puisi untuk diberikan kepada calon yang pacarnya. Oh gitu ya Bu ya. Komisinya berupa kertas ulangan. Iya. Tapi tidak semua sih, beberapa yang tahu saja. Oh begitu ya. Jadi ternyata jasa percintaan sudah ada ya Bu ya pada waktu itu. Pada waktu itu tidak terpikirkan bahwa tulisan itu sangat berharga. Jadi asal tulis kemudian diberikan, tidak ada upaya untuk itu sangat berharga harus didokumentasikan gitu, tidak ada sama sekali. Ya baru SMA-nya, baru ada niatan untuk mendokumentasikan semua yang saya tulis, itu baru di SMA. Dan pada waktu SMA masih ada jasa membuat? Tidak ada. Oh sudah tidak ada ya? Baik. Kalau memang dari awal nuwun sewu nggih Bu Ika suka menulis puisi dan lain sebagainya. Maksudnya IPA ya Bu ya? Iya. Karena nggak ada jurusan bahasa pada waktu itu? Ada, tapi peminatnya waktu itu sedikit. Gitu. Karena peminatnya pada waktu itu sedikit, maka dilebur milih antara IPA atau IPS. Oh begitu. Baik. Nah Bu Ika pada waktu SMP kan sudah mulai suka tulis-menulis nih. Betul. Ada semacam titik balik atau yang mendorong Bu Ika suka menulis itu dari apa? Ada momen apa begitu Bu? Mengisi waktukah atau bukan membaca? Karena hobi membaca dari SD. Dari SD. Jadi dari SD itu sudah tertarik untuk membaca. Karya terberat menurut saya waktu SD itu yang saya baca adalah karyanya Marah Rusli, Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya. Iya, Siti Nurbaya. Saya tidak tahu waktu itu buku itu adalah masterpiece-nya novel roman Indonesia. Jadi pada waktu itu di perpustakaan ada novel dengan bau yang sangat buluk gitu ya. Iya, kemudian okay. saya baca dengan bahasa Melayu yang sangat susah saya pahami. Di situ ternyata setelah besar baru tahu bahwa oh ternyata ini karya klasik yang sangat-sangat fenomenal di masanya. Harta karun sastra ya Bu ya. Okay. Terus jadi suka membaca apa-apa novel dibacain, puisi dibacain, jadinya jadi suka menulis sejak saat itu. Kalau tidak salah tuh novel Siti Nurbaya itu yang dijodohkan ya, perjodohan Datuk Maringgi gitu. Oh betul ya. Okay. Kawin paksa. Kawin paksa ya, oke. Jadi dari awalnya suka membaca, kemudian baru tergerak untuk menulis. Baik. Nah, Bu Ika, kalau menurut saya pribadi nih, kemampuan suka tulis menulis itu adalah kemampuan yang langka, Bu. Tidak setiap generasi muda memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan hal tersebut. Nah, kebetulan Bu, insya Allah audienya ada di sini, ada kemampuan untuk menyenangi dunia tulis menulis. Nah, Bu Ika, ada nggak sih tips nih ya, tips bagi para pemula untuk bisa menumbuhkan keinginan menulis? Kalau ada yang sudah ada ingin menulis, itu bagaimana tipsnya agar bisa stabil untuk bisa menulis? Itu tipsnya pripun nggih? Iya. Kalau tips itu setiap orang beda ya Mas ya. Jadi ini tipsnya Bu Ika, ala Bu Ika yang memang Bu Ika lakukan dari awal Bu Ika menulis. Yang pertama tentunya adalah membaca. Oh, membaca. Jadi awal dari kita bisa menulis adalah membaca. Mustahil kalau kita itu bisa menulis tapi tidak membaca. Karena dengan kita membaca, menurut guru besar dari Profesor Hamamah, dosennya Bu Ika waktu di UGM dulu, mengatakan bahwa kalau kita banyak baca, maka isi kepala kita itu seperti storage atau gudang ilmu. Di situ akan banyak sekali berkelindan yang namanya diksi, tema, ide-ide menarik yang bisa kita manfaatkan. Seperti kalau kita bermain puzzle, kita bisa otak-atik itu mainan tadi, sehingga mana yang pas itulah yang akan kita pakai gitu kan. Nah sama kayak misalnya kita tidak pernah membaca apapun ya, ketika guru meminta kita menulis puisi misalnya siswa saya yang tidak pernah membaca, maka standar puisi yang dihasilkan dari puisi tentang ibu adalah ibu yang menyusuiku, ibu yang ibu yang membesarkanku, menyuapiku, standar seperti itu. Pun penggunaan diksi ibu, mereka tahunya ibu. Padahal ketika kita banyak baca, ada diksi selain ibu, seperti ibu, emak, bunda, kemudian mama, dan sebagainya. Satu contoh ketika membuat sebuah larik, rindu kian menggelegak padamu duhai. Kalau dipilih ibu, rimanya tidak pas. Disinilah puzzle bermain. Oh ya, ada emak. Ketika rindu menggelegak, ingin ku panggil namamu emak, misalnya. Tidak ada yang pas, gitu kan? Karena di otak kita sudah ada storage tadi dari hasil kita baca banyak sekali buku. Makanya yang pertama adalah banyak membaca. Gitu. Banyak membaca menjadi gudang ilmu. Gudang ilmu. Gudang ilmu ya. Gitu ya. Kemudian benar Bu, diksi semakin banyak kita koleksi ya dari membaca itu. Iya, diksi, tidak cuma diksi, tema-tema yang menarik, ide-ide yang menarik. Apalagi kalau kita ketahui sekarang ini banyak sekali karya-karya sastra dengan genre yang baru, fantasten namanya. Fantasi. Fantasten itu kalau nanti adik-adik pergi ke Gramedia, di rak bukunya ada tertulis Fantasten. Di situ ada kumpulan-kumpulan cerita fantasi. Sekarang sastra hibrida atau science fiction itu sedang digemari. Jadi para penulis-penulis muda sukanya nulis sesuatu yang berbau fantasi. Gitu. Nah, kalau dulu kan realis ya, cerita-cerita realis. Kalau sekarang itu banyak yang fantasi, yang di luar nalar atau surrealis. Itu justru banyak digemari. Nah, kalau kita nggak banyak baca, nggak ngerti kan persoalan-persoalan itu. Kayak Ciklit, Tinlit, KKPK, cerita-cerita yang sekarang beredar di toko-toko buku. Itu semuanya kalau kita nggak baca nggak akan ngerti kan.
taunya hanya buku-buku yang ada di buku paket, ya kan, yang sering diajarkan oleh guru. Nah, makanya adik-adik banyak membaca akan memperkaya khasanah diksi, tema, ide, dan semuanya. Nah, iya, betul. Oke. Jadi memang solusi dan tips utama adalah membaca. Nah, terkadang kalau kita sudah punya niatan seperti itu, Bu Ika, ada saja ya tantangannya ya. Kalau dari Bu Ika sendiri, tantangan untuk menulis itu apa, Bu? Tantangannya adalah manajemen waktu. Iya, betul sekali. Manajemen waktu yang membagi antara pekerjaan wajib kita, rutinitas wajib dengan waktu untuk menulis. Terkendala di situ. Nah, oleh karena itu tips yang kedua tadi, Mas, setelah membaca, kita bisa yang namanya merangkum ide melalui proses kontemplasi, merenung. Jadi kalau tips saya, ada adegan perenungan. Ketika saya sudah banyak membaca, saya akan mencari waktu kosong untuk merenung. Bisa beberapa jam. Betul. Kalau itu targetnya lama, deadline-nya lama, bisa beberapa hari. Kalau misalnya deadline-nya hari ini harus jadi, maka beberapa jam harus ada adegan untuk kontemplasi, meramu ide. Karena kalau tidak bisa nanti kita kemana-mana. Biasanya kan kita cenderung, aku bingung ya mau ngapain, mau nulis apa, karena idenya belum diramu di dalam kepala. Tapi ketika kita kontemplasi, biasanya merem beberapa saat, saya mau nulis apa ya? Di sini berkelindan. Berkelindan. Jadi meramu ide yang kedua. Meramu ide dan kontemplasi juga ya, Bu ya. Iya. Sepertinya di era sekarang namanya kontemplasi atau perenungan adalah sesuatu yang mewah, Bu. Bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk pelajar juga kan. Bu Ika sebagai sesama guru juga memahami tugas murid juga banyak sekali. Nah, itu kan tantangan juga ya, Bu ya. Daripada biasanya kan murid-murid kalau ada waktu senggang digunakan untuk bermain gadget, menggulir-gulir sosial media. Betul. Itu perlu juga dalam rangka untuk mencari referensi. Tapi di saat tertentu kontemplasi itu diperlukan untuk meramu ide tadi. Baik. Kalau menurut Bu Ika, kontemplasi juga hal yang mewah buatan Bu untuk Bu Ika? Tergantung. Iya. Tergantung ruang dan waktunya. Misalnya kontemplasi itu dilakukan pada saat di sela-sela kesibukan. Kadang-kadang kita kan ada masanya stuck ya, ada mendengarkan seorang berbicara, misalnya ketika guru berbicara, kita ngeblend gitu kan. Itu tidak hal mewah. Ketika kita dulu merenung, terdistraksi gitu kan. Pada wilayah kontemplasi tadi, maka itu tidak mewah, tapi mengganggu konsentrasi. Tapi ketika di tengah malam, kita sengaja mencari waktu khusus untuk berkontemplasi. Nah, di situ mewahnya di situ. Ada olah rasa, ada olahraga. Betul. Itu mewahnya di situ. Baik.